Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hari ini kita akan belajar produk kreatif dan kewirausahaan untuk mata pelajaran PKK, disingkatnya PKK, di jurusan multimedia. Kalian akan belajar sama Ibu, masih sama Bu Wulan. Kalau dulu belajar pemrograman dasar, sekarang kita belajar tentang kewirausahaan. Nah, karena kita belajarnya masih daring, jadi Ibu siapkan 3 metode pembelajaran. Yang pertama, teman-teman bisa akses materinya lewat PDF di Google Classroom. Yang kedua, teman-teman bisa nonton video penjelasannya di YouTube. Yang ketiga, kalian bisa dengerin di Spotify gitu ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang bab 1, sikap dan perilaku kewirausahaan. Tunggu ya. Oke. Nah, sikap dan perilaku wirausahawan. Dibagi jadi 5 kategori. Hari ini kita akan membahas 2 kategori. Nah, pada hakikatnya, kewirausahaan merupakan suatu sifat, ciri, serta watak seorang yang memiliki kemauan untuk mewujudkan gagasan dan inovasi ke dalam dunia nyata secara kreatif. Jadi kewirausahaan itu sesuatu yang disematkan kepada orang lain, gitu ya. Definisi kewirausahaan. Wirausaha atau kewirausahaan merupakan kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang menjadi dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, serta kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi seorang wirausaha itu memiliki pikiran yang kreatif dan perilaku yang inovatif. Jadi misalnya seseorang berjualan minuman. Minuman kan banyak jenisnya ya. Tapi dia berpikir kreatif bagaimana minuman ini bisa viral atau booming sehingga orang lain mau untuk membeli ini. Atau usaha ini jadi panjang. Nah, dia memikirkan sesuatu ide yang kreatif yang bisa diterapkan ke dalam usahanya. Contohnya, memasukkan bubble-bubble atau boba disebut dengan boba ke dalam minuman, sehingga bisa menambah penjualan minuman itu sendiri. Lalu inovatif contohnya, sekarang ada minuman yang atasnya itu pakai serbuk atau kayak cheese lalu dibakar. Itu kan sesuatu yang beda ya. Berbeda kayak kalian jajan misalnya jajan pop es di blender, selesai. Tapi minuman ini menyajikan sesuatu inovatif yang berbeda dengan yang lain. Gitu. Nah, sementara definisi kewirausahaan menurut beberapa ahli. Jadi ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang definisi kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan mental maupun sikap yang selalu aktif meningkatkan hasil karya demi meningkatkan penghasilan. Jadi, seseorang yang terus berpikir, terus membuat ide bagaimana usaha ini akan dilanjutkan gitu ya. Kewirausahaan merupakan proses seseorang mengejar peluang, memenuhi kebutuhan, serta keinginan melalui inovasi. Kewirausahaan merupakan proses dinamis demi tercapainya kemakmuran. Yang keempat, kewirausahaan merupakan proses terciptanya sesuatu yang baru dengan menggunakan waktu dan kegiatan yang disertai modal, jasa, dan risiko. Definisi kewirausahaan menurut Inpres nomor 4 tahun 1995. Menurut instruksi Presiden RI atau disingkat menjadi Inpres nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakat dan Membudidayakan Kewirausahaan. Menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan semangat, sikap, serta perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada usaha mencari teknologi dan produk baru, menciptakan, menerapkan cara kerja dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sementara tujuannya itu
meningkatkan jumlah wirausahaan yang berkualitas, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausahawan untuk menghasilkan dan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membudidayakan semangat, sikap, perilaku, serta kemampuan kewirausahaan sehingga terciptanya wirausahawan yang handal dan unggul. Lalu untuk menumbuhkan kesadaran serta orientasi kewirausahaan. Nah, elemen-elemen kewirausahaan. Yang pertama, mengembangkan rencana usaha. Jadi seorang wirausahawan itu harus memiliki rencana. Tidak, jalan aja, tidak seperti itu. Jadi harus terencana. Yang kedua, membentuk bagian sumber daya manusia. Harus ada yang disebut dengan SDM. Yang ketiga, berupaya untuk mendapatkan sumber daya, baik itu bentuk finansial maupun material. Yang keempat, menunjukkan sikap sebagai pemimpin, bertanggung jawab atas perkembangan atau kegagalan usaha. Yang keenam, menghindari resiko. Nah, sebagai seorang wirausahawan, memiliki motivasi berwirausaha. Terdapat banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong atau menginspirasi para wirausahawan. Jika dilihat dari faktor sosiologis dan psikologis, jiwa kewirausahaan muncul karena adanya pengaruh kondisi lingkungan sekitar. Selain itu, jiwa kewirausahaan muncul ketika suatu masyarakat memiliki individu-individu yang memiliki karakter tertentu. Namun, jika dilihat dari faktor ekonomi, kewirausahaan akan muncul ketika kondisi ekonomi mendukung seseorang untuk berwirausaha. Contohnya, seorang penulis buku tentang bisnis dan wirausaha, Sharma, menggolongkan faktor-faktor yang memotivasi seorang agar dia menjadi seorang wirausahawan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada faktor internal. Keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru. Jadi di dalam diri nih, ini mah masing-masing orang. Latar belakang pendidikan, apakah itu SD, SMP, SMA, kuliah, apakah itu kuliahnya pendidikan, apa itu kuliahnya bisnis manajemen, apakah itu kuliahnya akuntansi misalnya. Pengalaman atau pekerjaan di masa lalu. Ini juga bisa menentukan seseorang wirausaha itu. Biasanya dia akan mencontoh usaha dia yang lama atau yang pernah dia lakukan sebagai acuan. Yang kedua, yaitu faktornya faktor eksternal. Berikut beberapa faktor eksternal yang dapat memotivasi seorang agar menjadi seorang wirausahawan adalah sebagai berikut. Yang A, dukungan pemerintah. Ini sangat penting karena sebagai seorang wirausahawan, kita butuh yang namanya dokumen-dokumen yang diakui oleh negara. Contohnya, kalau itu perusahaannya perusahaan atau kita memiliki usaha tentang makanan, kita harus memiliki dokumen yang namanya PIRT. Surat halal. Itu juga ada prosesnya. Kita harus daftarkan ke MUI. Dites dulu produknya. Jadi tidak semata-mata tempel aja halal, tidak seperti itu ya. Yang kedua, ketersediaan pegawai dan bahan mentah. Ya, ini berhubungan dengan supplier. Adanya dorongan dari perusahaan lain yang lebih besar. Kita berpartner misalnya, adanya permintaan yang menjanjikan atas produk tertentu. Nah, selanjutnya, faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha, gagal dalam melakukan suatu hal dapat dikatakan sebagai dari proses untuk menuju kesuksesan. Jadi kegagalan adalah guru terbaik. Kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Tidak ada pengusaha yang selalu sukses, terus dan tidak ada pengusaha yang selalu gagal. Kesuksesan dan kegagalan akan selalu dialami setiap bentuk wirausaha. Baik karena sesuatu yang tidak dihindari, maupun karena faktor lainnya. Faktor-faktor penyebab keberhasilan berwirausaha. Di antaranya, kerja keras. Tidak leha-leha. Memiliki relasi yang luas, ini juga penting. Memiliki ambisi untuk maju. Memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin, mengambil keputusan, jujur yang terpenting, dan disiplin.
Faktor penyebab kegagalan: kurang ulet dan cepat putus asa, kurang tekun, kurang teliti, tidak jujur, kurang cekatan, kurang inisiatif, kurang kreatif, kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen, dan adanya pelayanan yang kurang baik. Wawasan wirausahawan. Wirausahawan atau yang disebut dengan entrepreneur, jadi bahasa Indonesianya wirausahawan, bahasa Inggrisnya itu entrepreneur, merupakan orang yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat agar lebih maju, berani mengambil resiko, mengatur kegiatan, mengelola modal, serta memiliki respon kreatif dan inovatif terhadap peluang yang ada. Ciri-ciri seorang wirausahawan. Menurut Vetter, mengatakan bahwa seorang wirausahawan merupakan seorang dengan kemauan yang keras dalam mewujudkan gagalan inovasi dalam dunia usaha. Nah, berikut ciri-cirinya. Mengidentifikasi peluang usaha. Memiliki rasa percaya diri. Bersikap positif terhadap diri serta lingkungannya. Memiliki perilaku seperti pemimpin. Artinya bisa meng-hire orang, bisa memberikan keputusan. Itu perilaku seorang pemimpin. Memiliki inisiatif, kreatif, serta inovasi baru. Harus kreatif. Pekerja keras, berpandangan luas dan memiliki visi ke depan yang jauh lebih baik. Berani mengambil resiko, ini penting. Misalnya, udah deh adain diskon. Itu kan salah satu contoh mengambil resiko. Menerima saran dan kritik orang lain. Jadi ini adalah ciri-ciri dari seorang wirausahawan. Memiliki percaya diri, keorisinilan, inovatif tadi, orientasi pada tujuan dan hasil dan masa depan, mengambil resiko, kepemimpinan. Gitu ya. Nah, kalau di sini 9 contoh ini, 9 ciri-ciri, dilihat ke dalam diri kalian. Ada nggak sih ciri-ciri kewirausahaan, jiwa wirausaha kalian itu? Apakah kalian mampu mengidentifikasi peluang usaha? Misalnya, kalau jam 7 pagi biasanya itu anak-anak itu nggak bawa sarapan. Nggak sempat orang tuanya untuk menyiapkan sarapan atau mereka menyiapkan sarapan. Itu adalah sebuah peluang untuk saya jualan nasi uduk. Itu contoh mengidentifikasi peluang usaha. Gitu ya. Nah, selanjutnya, karakteristik wirausahawan. Karakteristik merupakan suatu sifat atau tingkah laku dari seseorang. Adapun karakteristik wirausahawan ialah sifat atau tingkah laku yang khas dari wirausahawan yang membedakan dengan orang lain. Contohnya yang pertama itu disiplin. Nah, modal dasar dari suatu keberhasilan dalam berwirausaha adalah kerja keras serta disiplin. Jadi katanya wirausahawan itu, entrepreneur itu enak ya, punya waktu full sama keluarga, bisa jalan-jalan. Itu bohong. Jadi, seorang wirausahawan itu bisa bekerja 25 jam per hari. Nah, dan perlu konsisten. Enggak, hari Senin kerja, hari Selasa enggak, hari Rabu enggak. Kamisnya kerja lagi, tidak seperti itu. Jadi, disiplin ini juga penting. Nah, yang kedua, memiliki komitmen yang tinggi. Seorang wirausahawan yang memiliki komitmen yang tinggi akan memegang teguh prinsip yang berlaku. Yang ketiga, jujur. Kejujuran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia bisnis atau usaha. Sikap jujur dapat diartikan bahwa sikap yang mampu mengatakan apa adanya. Jadi penting sekali bersikap jujur. Yang keempat, memiliki kreativitas dan inovatif. Kreativitas merupakan suatu kemampuan untuk berpikir dalam menemukan ide-ide baru nih, yang berbeda untuk menghasilkan produk yang baru. Zimmer dalam bukunya Entrepreneurship and the New Venture Formation mengungkapkan bahwa ide-ide kreativitas sering muncul ketika wirausahawan melihat sesuatu yang lama dan berpikir sesuatu yang baru dan berbeda. Sebenarnya kreativitas ini
itu juga ada di jurusan multimedia. Jadi bagaimana kalian membuat sebuah desain misalnya, itu kan sebuah kreativitas juga. Jadi sebenarnya tidak jauh-jauh dari keseharian kalian. Secara umum, kreativitas dapat diartikan suatu kemampuan untuk membuat kombinasi baru atau produk baru. Jadi ATM, ada istilah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu bisa diterapkan atau secara kata lain itu adalah sebuah kreativitas. Nah, yang kelima, mandiri dan realistis. Mandiri merupakan suatu sikap yang tidak menggantungkan apapun kepada orang lain. Jadi, kalau kalian seorang wirausahawan, kalian tidak perlu bertanya kepada orang lain untuk memutuskan sesuatu. Kalian harus bisa mengambil sikap. Yang keenam, berani mengambil resiko. Seorang ahli ekonomi Prancis, Richard, mengatakan bahwa seorang wirausahawan adalah orang yang berani mengambil resiko atas apa yang ia kerjakan. Menanggung resiko bukan berarti bekerja tanpa adanya suatu pemikiran yang matang, melainkan dalam mengambil tindakan hendaknya berdasarkan spekulasi dan perhitungan yang matang. Jadi, tetap dihitungkan dulu ya. Yang ketujuh, selalu mencari peluang usaha. Oh, sekarang yang lagi tren apa nih? Terus dicari, gitu ya. Oh, kayaknya ini akan booming. Misalnya ketika handphone BlackBerry itu booming, wah harganya itu bisa nyampe 2 juta, 4 juta, 10 juta. Apa nih dari adanya HP BlackBerry ini yang bisa menunjang? Misalnya jelly case, soft case, hard case, case yang bisa tambah foto. Itu kan sebuah peluang usaha. Selalu mencari dari sesuatu yang booming, misalnya apa nih yang bisa kita jadikan peluang usaha? Atau misalnya lain, sekarang kan lagi COVID nih. Peluang apa yang bisa kita jadikan sebuah usaha? Contohnya, jualan makanan. Karena hampir semua 80 sampai 70% itu semua orang ada di rumah, mereka akan semakin sering lapar, apalagi ibu-ibu, wanita gitu ya, lebih sering ngemil. Nah, untuk mengatasinya, kalian bisa melihat peluang usaha berjualan makanan yang bisa delivery. Jadi sehingga itu akan memudahkan semua orang gitu ya. Atau kayak ibu nih, bosen, tinggal lihat misalnya, oh si ini jualan ini, sehingga ada rasa tertarik gitu ya untuk menjadikan itu sebuah peluang usaha. Yang kedelapan, memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership ability. Sifat kepemimpinan dalam berwirausaha akan membentuk pribadi yang andal dan tangguh. Seorang wirausahawan adalah seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta keteladanan. Seorang wirausahawan biasanya memiliki sifat berbeda dari yang lainnya. Ia ingin lebih dahulu dalam menemukan peluang, serta lebih menonjol dalam pemikiran. Gitu. Jadi berbeda dari orang lain. Yang kesembilan, memiliki kemampuan manajerial. Nah, manajerial di sini perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, memvisualisasikan usaha, mengolah usaha. Jadi harus bisa nih. Maaf, nggak kelihatan ya. Tuh, jadi harus memiliki kemampuan manajerial. Yang ke-10, memiliki keterampilan personal. Percaya diri dan mandiri. Iyalah, tidak bisa orang yang malu-malu itu jadi wirausahawan, tidak bisa. Karena dia harus meng-hire orang, harus ngobrol dengan supplier, mau ngobrol dengan investor, dan lain sebagainya. Mau dan mampu mencari serta menangkap peluang yang menguntungkan. Mau dan mampu berkomunikasi dengan siapapun. Mencintai kegiatan usahanya. Menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri demi meningkatkan usaha dan motivasi orang lain. Melakukan perluasan usaha. Lalu mampu menggalang kerjasama yang saling menguntungkan. Syarat kewirausahawan. Di antaranya 8K dan 7P. 8K. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
kemampuan, keuletan, dan ketekunan. Kemauan, keuletan, dan ketekunan. Kemampuan dan keahlian. Kesempatan yang ada dan digunakan. Keteraturan dan kecepatan kerja serta ketaatan atau disiplin. Keberanian mengambil risiko, kesadaran sosial, dan kapital dan keuangan. 7P-nya pendidikan, pengajaran, penerangan, pengolahan, pendekatan, penghayatan, dan perbankan. Jadi 8K dan 7P ini harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Tapi bisa nggak Bu dipelajari? Bisa. Tidak harus terpaku pada ini ya. Yang D, tipe-tipenya dalam bentuk usaha kecil atau mikro biasanya nih. Yang kedua, usaha berskala. Usaha berskala ini berbeda dengan usaha kecil. Dibangun oleh para wirausahawan yang memiliki visi bahwa usaha yang mereka bangun akan mengubah wajah peradaban dunia. Jadi, memiliki tujuan ke depan. Kalau usaha kecil itu misalnya warung, dia tidak berpikir untuk bagaimana nih caranya warung ini untuk menjadi sebuah minimarket. Tidak sampai sana pemikirannya ya. Tapi kalau usaha berskala, bagaimana minimarket ini bisa jadi Jogja misalnya gitu. Yang ketiga, usaha besar memiliki siklus hidup yang terbatas. Mereka akan terus bertumbuh selama mereka terus-menerus berinovasi. Perubahan selera konsumen misalnya, contohnya perusahaan Asus, Google, Microsoft, dan sebagainya. Nah, sebelum masa pandemi ini ada, Google itu sudah ada Google Form, Google Classroom, Google Meet, tapi belum memiliki banyak inovasi. Sekarang karena produk Google ini sering digunakan, maka produk Microsoft ini sering digunakan, maka dia berinovasi bagaimana saya bisa membuat orang lain nyaman di aplikasi saya gitu ya. Sehingga sekarang ada Google Form sudah otomatis untuk import data. Ada pengolahan persentasenya juga sehingga mudah membaca data dan lain sebagainya. Jadi usaha besar itu terus berinovasi. Usaha sosial. Nah, kalau usaha ini tujuannya agar dapat membuat dunia menjadi lebih baik. Contoh usahanya adalah CI Agrikultur yang bergerak di bidang teknologi. Hijab Nala City yang memberdayakan mantan penderita kusta di Tangerang, dan Bank Sampah. Jadi kalau ini tidak mengutamakan profit itu keuntungan, tapi mengutamakan memberdayakan SDM atau tenaga-tenaga di sekitar. Nanti tugasnya dikerjakan. Yang kedua, kita bahas A dan B ya poinnya. Sikap dan karakteristik wirausahawan. Karakteristik dasar seorang wirausahawan. Seorang wirausahawan adalah seorang inovator. Mereka menemukan ide-ide mengenai peluang usaha dan mewujudkannya dalam bentuk badan usaha. Nah, memiliki persepsi berikut cara-cara mengasah 3 aspek tersebut. Memiliki persepsi terhadap ketidakpastian dan mampu menangani resiko yang dihadapi. Resiko biasa adalah resiko yang dapat dihitung secara matematis. Contohnya resiko biasa adalah kerugian hilangnya barang. Ya, misalnya di Alfamart nih, yang Ibu tahu setiap bulan itu suka dihitung yang namanya stock of name. Barang. Misalnya, odol Pepsodent. Kok di komputer stoknya 4, tapi fisiknya ada 3. Nah, satunya itu disebut dengan kerugian hilangnya barang. Atau contoh lainnya, misalnya kalau kita jualan hijab, warnanya ada 12 warna. Dari 12 warna itu ada potensial warna yang tidak favorit dan tidak terjual. Itu bisa termasuk ke dalam resiko biasa. Yang kedua, resiko yang ambigu. Resiko yang ambigu adalah resiko yang tak dapat diukur secara matematis. Ini tidak bisa diukur secara sistematis. Yang ketiga, ketidakpastian murni dan ketidakpastian ala Koenig. Ketidakpastian murni adalah ketidakpastian yang tidak dapat diukur dengan cara apapun. Ketidakpastian murni merupakan jenis risiko yang paling sering dihadapi oleh seorang pengusaha.
terutama jika badan usaha yang dimiliki mengeluarkan produk baru yang sebelumnya belum ada di pasaran. Sebuah studi yang dilakukan oleh ETH Zurich pada tahun 2014 menemukan bahwa dibandingkan dengan manajer biasa, para wirausahawan memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi dalam mengambil keputusan. Jadi misalnya, sekarang Nokia itu mengeluarkan HP seperti Android ya, tapi itu tidak laku. Ya itu termasuk ke dalam ketidakpastian. Meskipun banyak pengguna Android, tapi tidak laku di pasaran gitu ya. Merancang dan menerapkan strategi. Berikut strategi dari para wirausahawan yang berhasil. Nah, yang pertama, mencari pasar khusus yang belum tergarap. Strategi awal dalam menjadi wirausahawan adalah mencari pangsa pasar khusus yang kebutuhan utamanya belum terpenuhi oleh kompetitor. Contohnya tadi, lagi musim BlackBerry nih. Oh, harus ada aksesorisnya dong. Maka dia membuat case-nya. Case-nya udah banyak yang jual, maka dia buat gantungannya. Dulu ada strap yang dimasukin ke leher, ada yang dipegang gitu ya. Itu udah banyak yang jual, maka dibuatkan yang buat di belakang HP misalnya, yang bisa cetak foto dan lain sebagainya. Jadi terus berinovasi. Yang dibutuhkan pasar itu apa sih? Tapi kalian menciptakan, mengcreate gitu ya. Yang kedua, peka terhadap tren terbaru dan berani memulainya. Contohnya, kemarin lagi booming es kepal Milo di Malaysia. Indonesia juga bikin. Banyak penjual Indonesia yang bikin. Cari kebutuhan dan keinginan terbaru dari para konsumen yang tumbuh. Dari perubahan tren di segi kultur, ekonomi, teknologi menjadi sinyal kesempatan pasar baru. Bertindaklah dengan cepat, jangan menunda terlalu lama. Yang ketiga, segera mengimplementasikan ide menjadi sebuah tindakan. Jadi kalau kalian punya ide, oh saya mau jualan ini. Jangan cuma disimpan aja, tapi kalian juga harus merealisasikannya secara cepat. Hindari kata-kata yang mematahkan semangat. Ini penting banget, kalian harus menghindari orang-orang yang mematahkan semangat atau membaca, nonton, dan lain sebagainya. Eksplorasi kelemahan kompetitor. Ini harus cari nih. Oh, dia jualan cash juga, saya jualan cash juga. Apa sih kelemahannya dia yang bisa kita tutupi? Misalnya, tidak bisa custom foto, tidak bisa custom warna, tidak bisa COD, dan lain sebagainya. Kita penuhi kekurangan kompetitor. Nah, sikap seorang wirausahawan selalu berani mengambil risiko, bersikap fleksibel. Jadi ketika ada sebuah kejadian, dia harus bisa fleksibel, tidak kaku gitu ya. Yang ketiga, berusaha mengenal bisnis Anda. Jadi, apa sih bisnis saya itu? Kemana sih fashionnya? Apakah itu ke perempuan segmen pasarnya? Apa itu ke laki-laki? Apakah itu segmen pasarnya yang usia berapa dan berapa? Yang D, berani mengakui jika memiliki kesalahan. Harus gentle. Memiliki sikap jujur, optimis dengan masa depan, memiliki keinginan yang kuat. Nah, yang ketiga, tips membangun karakteristik kewirausahaan dalam kaitannya dengan usaha komputer. Buatlah usaha Anda sesederhana mungkin. Usaha yang sederhana selalu akan menjadi usaha yang unggulan. Usaha yang rumit akan cepat mengalami keruntuhan. Sejarah menunjukkan bahwa usaha perangkat lunak yang dibangun dengan prinsip kesederhanaan akan mengalahkan usaha yang dibangun dengan cara yang rumit. Jangan takut memulai. Jangan ragu dan takut untuk memulai usaha perangkat keras komputer. Usaha perangkat keras adalah usaha yang stabil dan mampu menghadiri keuntungan yang sangat besar. Karena sekarang ini banyak pengguna komputer. Jadi banyak juga peluang usaha untuk di perangkat keras gitu ya. Minimalkan resiko. Salah satu cara untuk meminimalkan resiko adalah membatasi biaya pengembangan. Selain itu, sewalah lebih dari satu ahli rekayasa perangkat keras. Dengan jalan tersebut, ulasan atas desain produk kita akan dilakukan secara berlapis-lapis. Buatlah jalinan kerjasama dengan perusahaan perangkat kelas lain. Dengan wirausaha perangkat kelas lain, maka kita akan meminimalkan modal dalam mengembangkan usaha perangkat kelas komputer. Nah,
Nanti tugasnya dikerjakan. Nah, di sini ada informasi. Startup adalah istilah bagi seorang yang baru merintis usaha dalam bidang digital. Guna membangun sebuah startup, Anda hanya membutuhkan konsep yang matang saja. Jika Anda tidak dapat masalah program, desain, konten, marketing, pemasaran, dan SEO, Anda dapat melemparkan ke orang lain yang lebih berpengalaman. Namun, jika Anda mampu, Anda dapat melakukan sendiri. Kemampuan utama yang harus dimiliki sebelum membuat startup yaitu pengolahan sumber daya manusia. Contoh saja Facebook yang dulunya hanya startup kecil, kini sudah menjelma menjadi salah satu raksasa di dunia dan digunakan oleh banyak orang. Nah, itu saja materi hari ini. Kalian bisa, kalau penjelasan ibu terlalu cepat atau kalian tidak bisa menangkapnya, bisa diulang lagi atau bisa buka modulnya di Google Classroom. Juga bisa dengerin di Spotify. Itu saja, terima kasih banyak. Mudah-mudahan masa pandemi ini cepat selesai, kembali lagi ke normal, amin. Nanti tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.